Masih bingung? Mana yang lebih dulu ada? Manusia purba atau Nabi Adam? Ilmu pengetahuan menemukan fosil manusia berusia jutaan tahun. Tapi dalam keyakinan Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam yang langsung diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk sempurna. Dua sudut pandang, dua sumber kebenaran. Yang satu berdasarkan bukti arkeologi, yang satu bersumber dari wahyu ilahi. Lalu, mana yang benar? Atau mungkinkah keduanya bisa berdampingan? Yuk, kita kupas faktanya. Sebelum lanjut, bantu subscribe dulu agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sisi ilmiah, fosil dan evolusi. Dalam pandangan ilmu pengetahuan modern, manusia adalah hasil dari proses evolusi panjang. Dimulai dari makhluk mirip manusia, seperti Homo habilis, lalu berkembang menjadi Homo erectus, hingga akhirnya menjadi Homo sapiens yang dikenal sebagai manusia modern. Fosil-fosil ini ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di Afrika Timur, dan berusia hingga 2 juta tahun. Berdasarkan struktur tulang, alat-alat batu, dan pola perilaku, para ilmuwan menyimpulkan bahwa evolusi ini berjalan bertahap selama jutaan tahun. Namun penting untuk diingat, teori evolusi bersifat ilmiah, artinya ia dibangun dari data, tetapi juga terbuka terhadap koreksi jika ada penemuan baru. Ia menjelaskan bagaimana manusia muncul secara biologis, bukan menjawab untuk apa manusia diciptakan. Sisi keimanan, Nabi Adam dalam Islam berbeda dengan pendekatan ilmiah. Ajaran Islam menyatakan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Ia tidak lahir dari makhluk sebelumnya, melainkan diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, dengan wujud sempurna dan diberi akal, ruh, serta ilmu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa Adam adalah makhluk yang diangkat sebagai khalifah di bumi, mewakili peran manusia sebagai pengelola alam semesta. Adam juga diberi kemampuan untuk membedakan, memahami, dan memilih yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Dalam Islam, kisah Adam bukan hanya sejarah, melainkan juga pondasi moral dan spiritual. Ia menjadi simbol awal peradaban, awal tanggung jawab, dan awal penghambaan kepada Tuhan. Apakah keduanya bertentangan? Pertanyaannya sekarang, apakah manusia purba dan Nabi Adam harus dipertentangkan? Tidak selalu. Beberapa pemikir dan ilmuwan Muslim mencoba menjembatani keduanya. Ada yang berpendapat bahwa makhluk biologis seperti manusia purba mungkin pernah hidup sebelum Nabi Adam, namun belum memiliki ruh, akal, dan tanggung jawab seperti manusia modern. Dalam tafsir yang lebih filosofis, ada pula pandangan bahwa Nabi Adam bukan hanya simbol individu pertama, tetapi awal kesadaran manusia sejati. Makhluk yang sadar akan Tuhannya, akan dirinya, dan akan tanggung jawab sosialnya. Dengan pendekatan ini, kita tidak sedang menyatukan sains dan agama secara paksa, tetapi mencoba melihat bahwa keduanya berfungsi berbeda. Sains menjelaskan mekanisme fisik, agama memberi makna atas keberadaan. Jadi, perdebatan tentang siapa lebih dulu, manusia purba atau Nabi Adam, seharusnya bukan hanya soal waktu dan urutan, melainkan soal bagaimana kita memahami hakikat manusia itu sendiri. Apakah manusia hanyalah hasil proses biologis yang panjang, atau makhluk spiritual yang memiliki tujuan hidup dan tanggung jawab moral? Ilmu pengetahuan memberi kita bukti dan data. Agama memberi kita makna dan arah hidup. Dan kita, sebagai manusia, diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merenung. Menurut kamu, apakah manusia purba dan Nabi Adam bisa saling melengkapi? Sebagai bagian dari sejarah manusia, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, dan like jika kamu suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.